Bukan. Halo. Balik lagi Di Baba Cino Family. Channel. Tapi kali ini kita ada di rumah tetap. Bisa juga kan di rumah. Apa seksi banget, Pak? Aurat. Kali ini kita ada di segmen Ocean. Ngopi dulu. Ngopi. Ngopi. Baba ngobrol sambil ngopi. Kita emang suka banget ngopi, tapi walaupun kita membatasi diri ya. Dia sih yang dibatasin sama Bapak. Tapi selalu dilanggar. Dibatasin tapi seselumputan. Ya gitulah pokoknya kali ini Kopinya kita enak. ditemenin sama kopi enak dari Setetes Kopi. Ini ada di BSD di Gria Loka ya kan? Ya. Di Gria Loka. Enak, ini nggak bikin deg-degan. Aku soalnya ada beberapa kopi yang kalau minum deg-degan. Kayak aku ngeliat kamu gitu. Aku kopi susu. Kamu kopi. Kamu susu. Ya, kali ini mau ngobrolin apa kita? Apa ya? Oh ini aja kan mau ulang tahun Oh iya. Bapak. Jadi sebenarnya kemarin tuh ulang tahun Papa dulu ya, September. Cuman aku masih belum siap ngomongin lahiran Papa, tapi kita ngomongin lahiran Baba dulu aja. Ya sambil Papa juga. Biar gak sisirikan. Jadi kita bareng ngobrolinnya. Karena momen melahirkan itu mungkin semuanya akan selalu ingat sepanjang masa. Betul. Melahirkan itu momen yang selalu diingat siapapun juga yang melaluinya. Dan suaminya mungkin pasti selalu ingat gimana, pasti masih kebayang lah walaupun Baba sekarang udah masuk 7 tahun kedua ya. Dia udah 7 tahun November tanggal 2. Tapi masih kebayang gitu suasana lahirannya, pertama mulusnya kayak gimana, langsung bergetar hati gue. Iya. Jadi tuh kalau hamil, aku cerita duluan ya. Iya. Jadi kalau hamil babas tuh kayak ya sewajarnya hamil anak pertama ya, kita masih bersemangat. Ya masih bersemangat sih, Papa juga bersemangat. Maksudnya semangat. Ya gimana lah, orang tua baru kita dari nikah tuh cuman 3 bulan habis itu langsung hamil gitu. 3 bulan habis nikah langsung hamil. Alhamdulillah ya. Terus hamilnya ya karena aku disertai dengan sakit ya waktu itu ya. Ada sakit ini. Aku ada penyakit kerajaan. Yang udah bikin sampai transfusi sebelum menikah bahkan. Penyakit kerajaan yang biasanya bangsawan yang menerimanya. Jadi dari situ emang nanti kita bahas penyakitnya. Nah, jadi dari situ Jangan disebutin dulu. Jangan gue sebutin dulu. Gue minum kopi dulu, gue kayak deg-degan gitu ngomongin lahiran. Nonton sampai terakhir biar tahu kerajaan apa. Penyakit kerajaan itu tadi ya. Nah jadi tuh hamil Baba tuh hidup sehat banget ya. Iya. Gitu. Hidup sehat. Pokoknya berasa tuh karena dari sebelum nikah yang hidupnya Ambiar. nggak sehat-sehat banget. Pas nikah 3 bulan terus hamil langsung Berubah sehat total ya. gitu. Saking mau sehatnya gitu ya, pokoknya hamil melahirkan harus sehat mungkin, senormal gitu. Usahanya tuh emang bener-bener kayak tiap hari makan sayur, buah, daging, terus pokoknya makan daging sayurnya 2 kali lipat gitu. Olahraga tuh yoga dari hamil kecil sampai lahiran, melahirkan, berenang tuh seminggu sekali ya. Iya. Berenang tuh pasti seminggu sekali dari 4 bulan sampai 9 bulan tuh masih berenang. Masih di Bintaro ya, kita tinggal. Masih ngontrak di Bintaro. Terus masih berenang rutin setiap minggu. Yoga every day kan. Tiap hari bahkan
pas udah trimester 3 tuh sampai yang pagi sama malam, sore atau malam tuh masih yoga hamil ya. Terus pokoknya karena aku waktu hamil itu, sebelum hamil tuh ikut beberapa pelatihan kayak hypnobird, gentle bird, ikut beberapa kayak gitu ya. Dan dia juga ikut komunitas bapak-bapak gentle bird gitulah pokoknya. Jadi kita euforia hamilnya tuh kayak Dari info. Pokoknya ya, buku semua bacaan kayak nggak cukup gitu. Terus mana lagi ya ini, gimana apa lagi ya gitu. Kebetulan kita juga waktu itu waktu hamil dokter kandungannya bawel juga ya, bawel ya, begitu galak lagi. Ninot. Kamu galas kemarin aku deh mah. Terima nonon. Pujen, mohon maaf Pujen. Dokternya baik banget. Ya pasti yang tahu, yang pernah bertemu beliau pasti tahu lah gimana caranya beliau menyayangi pasien-pasiennya ya. Udah ngepraktek tapi belum praktek lagi beliau ya. Mudah-mudahan beliau sehat terus, Dokter Triana Yani Wardeni SPOG, sehat terus ya dok. Mak kita tercinta Ninot sehat terus ya. Sama ayah, sama keluarga semua ya. Ya beliau juga support kita, support kehamilan kita. Dan ya alhamdulillah dari HB yang rendah, hamil kecil, hamil besar malah jadi normal, lebih normal dari sebelum hamil malah ya. Iya. Pokoknya hamil trimester 3 tuh HB aku malah naik lebih dari sebelum hamil, karena memang makanan itu bener-bener yang kita aku hitung pokoknya ini makan nih kayaknya jadusnya kurang deh gitu, kayak gitu pokoknya berlebih. Tapi berat badan tuh stabil karena memang pokoknya hitungannya makan daging 1-2 kalinya, sayurnya harus 2 kali gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Dan no sambal. Gak makan sambal selama hamil. Itu langsung makan saus pun. Iya. Saus sambal tuh enggak. Parah ya, makan bakso tuh di bening. Oh my god. Tapi ya alhamdulillah sih, tapi memang kerasa banget. Dan naik berat badan 9 kilo selama enggak. Jadi turun dulu 3 kiloan terus naik jadi 9 kilo, jadi sekitar 9 berapa? 3 berapa? 6 kilo. 6 kilo sampai hamil, sampai lahir gitu ya. Baba lahir 3,2 di 41-42 minggu. Ya pokoknya diancam, pokoknya hari Senin nggak lahir harus induksi gitu. Taunya hari Sabtunya lahir. Lahirnya juga nggak, alhamdulillah mudah banget hari Sabtu. Jadi waktu itu karena kita tinggal di Bintaro, terus pas mau deket-deket lahiran pulang ke rumah mama di Bandung, sama nenek ya. Dia masih di sana bolak balik. Iya, Pas masih kerja di Jakarta. Jumat malam pulang, terus Sabtu paginya jalan. Sabtu paginya jalan-jalan. Enggak, jam 4 subuh tuh kerasa pup. Oh iya. Aduh pengen pup, tapi nggak keluar. Aku bilang Pap, aku pengen pup. Ini bukan sih gitu mulusnya gitu kayak gitu. iya. Bego ya. Namanya juga anak pertama kan belum pengalaman. Ceramah aja kayak yang ini. Iya. Itu mulus lahiran itu gini ya. Padahal pas ngalamin sendiri, nge-WhatsApp sepupuku ya si Neng, ini gini gak sih mulusnya gitu. Tapi ya udah akhirnya pagi-pagi jalan, belum berani bilang ke nenek ya, takut panik di mama. Terus akhirnya jalan pagi. Pas jalan tuh udah mulai ada lagi nih, wah kayaknya ini dia beneran gitu. Terus akhirnya WhatsApp apa BBM sih? BBM ya something like that lah pokoknya. BBM, kayaknya belum ada WhatsApp, belum heboh WhatsApp ya. Belum. Masih BBM kali. Ke dokter Triana, aku ke dokter Anot bilang ini mulas. Ya udah ke rumah sakit cepetan sekalian visit. Akhirnya jam 8 pagi ke rumah sakit. Diperiksa udah pembukaan 2 ya. Pembukaan 2 akhirnya. Oh enggak. Ini dulu waktu kita jalan ketemu tukang nasi kuning dulu. Bukan nasi kuning dulu. Iya, yang
yang tukang nasi Oh, iya, kuning iya, terus dia bilang dia lagi wah jalan. ini mah bentar lagi neng katanya. Jadi kita lagi jalan, ada tukang gorengan. Nih sebenarnya mau gorengan Nasi kan? goreng dan gorengan Terus akhirnya lagi. kita jajan dulu tuh, beli gorengan dulu. Terus akhirnya pas jajan tuh kan aku duduk sambil kayaknya emang lagi mules gitu, tapi ya masih bisa happy lah. Terus sama si ibu-ibunya bilang, "Neng, Ngeliat perut. ya, Neng berapa bulan?" gitu. Iya udah bulannya. Wah ini mah kayaknya sore lahir gitu ya. Iya, pokoknya dia bilang kayak tau lah kayaknya dia punya penerawangan atau gimana kali ya. Dia dukun kali. Iya, pokoknya dia bilang wah ini mah nggak lama lagi sana mau lahiran. Oh gitu Bu, terus kita bilang ya Bu doain aja. Amin, mohon." gitu Terima doanya. kasih gitu. Padahal kita lagi udah mulai ngerasa mules gitu. Terus akhirnya ke rumah sakit, waktu kita lahiran di Hermina Pasteur. Iya, sekeliling doang ya kita jalan dulu. Sekeliling, udah gitu kita ke Hermina Pasteur. Nah, kan nggak langsung tuh. Cek jalan, dulu. Iya, di apa sih? Direkam di NST. NST. Itu terus kayak NST terus kayak kita ditawarin atau suruh pulang dulu sih? Lupa. Enggak, di NST terus hasilnya kayak kurang makan dulu gitu, disuruh makan dulu. Oh iya. Terus di NST ulang, udah ada mules. Mulesnya tuh cuma baru 2 kali, dalam 10 menit itu baru 2 kali gitu mulesnya. Tapi udah lumayan lah, ya lumayan kuat lah, ringan sedang lah ya mungkin. Apaan sih ringan sedang? Ya pokoknya udah lumayan lah sih mulesnya tuh ya, ringan sedang. Terus tapi ya masih bisa hahaha sih. Itu tuh bidannya namanya sama siapa ya, sama si bidan Rima itu bukan namanya sama Kom, apa kabar Kom? Nama bidannya bidan Kokom, bukan Rima Komaria. Iya bener, halo Rima. Sekarang udah gak jadi bidan lagi dia. Oh iya. Maksudnya udah gak kerja jadi bidan lagi. Terus Itu tanggal 2 ya, Ti? Iya, tanggal hari 2. Sabtu, tanggal 2. Terus bilang, ya udah mau langsung masuk atau mau pulang dulu. Terus aku bilang, aku mau pulang dulu karena aku mau makan cuanki dan tidur siang dulu. Jadi pulang dari situ kita beli cuanki dulu ya. Jadi sebelum selama di Bandung tuh belum makan cuanki, dan aku pengen makan cuanki dulu sebelum lahiran gitu. Aneh banget. Enggak sih. Ya udahlah ya. Kalau masalah makanan kan enggak aneh. Enggak. Terus ya udah akhirnya pulang, macet dong. Iya, Sabtu Pasteur. kan, hari Sabtu Pasteur Acamani. Kata dokternya pokoknya mulai makin sering ke rumah sakit, kalau enggak maghrib harus ke rumah sakit lagi. Tuh dari situ beli cuanki, makan cuanki, tapi udah gak bisa tidur siang. Enggak. Ya. Pokoknya itu tuh pas di perlengkapan juga udah standby semua di mobil aja, itu udah mobil udah bensin ada. Sombong. Emang sombong punya bensin juga? Ya enggak, itu tips buat bapak yang mau lahiran, pokoknya harus bensin full. Jadi apapun yang terjadi nggak perlu ngisi bensin dulu, cek angin dulu, pokoknya udah ya uang cash udah, ya pokoknya siapin semua lah itu. Ya prepare ya, persiapan mau lahiran. Atau asuransi, kalau pakai asuransi. Suami siaga. Itu BPJS. Itu kan banyak tuh ya persyaratannya. Emang itu udah BPJS? Enggak sih. Belum musim kali waktu itu. Iya, Tahun 2013 belum musim kayaknya. Kayaknya ya, nggak inget juga sih. Soalnya pribadi asik. belum ada BPJS. Iya. Pribadi nggak ada asuransi dari kantor. Iya, soalnya nggak ada asuransi dari kantor. Rembes. Oh iya, rembes. Makasih. Rembes. Makasih Bapak. Ya, alhamdulillah pokoknya dikasih kelancaran ya. Terus akhirnya dari situ di rumah nggak bisa tidur, ternyata di rumah itu makan cuanki, habis itu mules makin sering. Cuanki sama itu apa? Yang Dinggul. gini terus. Jadi gue makan cuanki sambil jojot kan enggak? Cuanki dulu. Oh cuanki dulu, terus gini-gini terus Iya, terus tidur. Masih sempet yoga masih sempet. Juga. Jadi ya pokoknya masih sempet lah, pokoknya yoga terus. Musik sih, kungfu Ya. Tai Chi. Pokoknya tenang, dihadapi dengan santai, tenang. Masih sholat zuhur, pas mau sholat asar. Pas mau sholat asar dulu udah mulai ada flag. Terus aku tanya nggak sih, aku lupa ya, aku nanya Inat kalau nggak salah,
udah flag ya udah lu nggak usah sholat gitu kalau nggak salah ya. Iya. Ya pokoknya pas sholat asar udah mulai banyak flag gitu lah, udah rumah sakit buruan gitu. Tapi ntar nunggu maghrib gitu ya, Iya. masih ditahan-tahan supaya dengan maksud hati ingin sampai rumah sakit udah pembukaan besar gitu. Tapi karena waktu itu di rumah kan ada nenek kakek ya, waktu di rumah nenek kakek kayaknya kakek udah mulai gelisah ngeliat anaknya nahan mules ya, karena udah mulai nggak senyum-senyum, udah mulai kayak nah gitu mulesnya, Diremes. tangan dia Remesin. gitu. Ikhlasnya Ikhlas dong. pokoknya ya udah, tapi kita tenang ya. Iya. Alhamdulillah menjalani itu dengan tenang. Cuman udah ke rumah sakit aja kata si kakek teh, nanti aja abis maghrib gitu ya. Tapi tetap akhirnya abis maghrib ya jalan. Iya. Harus sholat dulu. Abis sholat maghrib kita jalan dan macet dari Acamani ke Pasteur. Lumayan deg-degan sih di jalan. Karena kan Iya. gitu. Dari Acamani ke Pasteur tuh 2 jam sampai jam 8. Iya, jam 8. Sampai jam 8 dokternya udah nelfon, lo di mana? Katanya mau ke rumah sakit habis maghrib, mana belum ada laporannya, gimana? Ya ini macet, sampai awas lu ya lahiran di jalan ya, awas gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sampai jam 8. Iya. Jam 8 sampai di depan tuh udah ada yang kasih kursi roda, aku mau jalan aja. Udah jalan ya? Iya. Terus jalan dong, dari depan sampai lantai 2 tuh jalan, nggak mau naik kursi roda supaya cepet lahir ya, supaya pembukaannya cepet besar gitu nyampe Udah atas. sama mama itu ya? Udah. Terusnya Udah. Terus ya udah sampai ruang bersalin penuh karena menuju tanggal cantik ya nggak sih? Ingat nggak sih kan kita tuh lahiran tanggal 2/11/2013. 2/11/13. Nah, jadi tuh besokannya tuh kan 3/11/13. Oh iya. Tanggal cantik kawinan si Arya itu. Iya, kawinan Arya sama ulang tahun Ijul. 3/11/13 gitulah. Pokoknya mau tanggal cantik tuh kan jadi rame, yang persiapan sesar, yang mau induksi, yang rame banget sampai di ruang bersalin itu ada 7 pasien apa 8 pasien gitu ya. Rame banget. Pokoknya deg-degan. Menuju proses lahiran tuh deg-degan gitu, mau ceritanya tuh kayak gemes gitu ya. Terus mau lahiran lagi. Dua. Cukup. 2. Terus karena enak, maksudnya yang mikir lahiran. Ini lagi ceritain lahiran. Enak lahiran, maksudnya proses lahiran tuh memang Enak hamil dan lahirannya. gampang. Habis lahiran. Kenapa? Enak. Seru. Seru. Terus ya udah akhirnya lahir. Kapan? Udah. Terus sampai mana tadi? Lupa. Belum minum dulu. Kamar bersalin penuh. Penuh kamar bersalin sampai bidan-bidan tuh kelihatan udah pada capek banget. Tapi gitu. kita langsung dapat. Ya langsung, maksudnya tapi situasinya tuh rame banget. Oh, iya. Gitu. Pas datang sampai ruang bersalin, diperiksa dalam, ya dicek mules itu di NST, dicek mulesnya segimana, terus diperiksa dalam tuh pembukaan 6 gini. 6 Depak. Terus mantap, alhamdulillah banget itu udah 6 biasa, tinggal sedikit lagi menuju Roma ya, jam 8 Rumah Irama jam 8 itu tuh. Terus ya udah, dan mulesnya dari situ udah mulai Kayak gini aja deh. gini aja udah, aku nggak lepas pegang gitu, karena kan kamu pegangan hidup aku. bukan gini yang kiri gini, terus atau gini terus. Oh iya, dia lus punggung kan belajar kursus jadi bapak. Ya kan? Iya. Kursus dia banyak lah, dia ibu bapak-bapak tips juga ya, karena masih banyak aku ketemu sama bapak-bapak yang masih bingung gitu pas istrinya lahir nanti ngapain gitu, main Mobile Legend gitu, istrinya lagi mos-mos gitu ya.
Lu mau maaf ya fans Mobile Legend, maaf ya. tapi Mungkin zaman belum ada Mobile Legends sama PUBG kali. jadi nggak ada yang main game. Iya. Kalau ada Kalau mungkin. ada lu main game kipas. Tapi emang ya aku pernah ketemu sama suami pasien. Nanti kita cerita ya kapan-kapan ya tentang suami pasien yang nungguin lahirannya. Nggak, tapi ini tips ya buat bapak-bapak yang istrinya lagi hamil, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gimana caranya nemenin istri lahiran, gimana, banyak kok sekarang di Instagram informasi-informasi yang baik untuk bapak-bapak supaya nggak bingung. Jadi kan bidan-bidan di situ juga ada, betul, bidan-bidan itu di situ nemenin ibunya. Tapi kan yang paling deket sama ibunya, yang paling tahu watak ibunya lagi kesakitan kayak gimana, harus digimanain itu kan bapaknya ya, suaminya. Harus saling kenal, harus saling tahu. Kalau aku sama dia ngobrol. Padahal baru kenal itu ya. Oh shit, kita kan ta'aruf. Mata lo ta'aruf. Terus ya aku bilang nanti kamu kayak gini ya. Terus dia juga cari-cari informasi tentang jadi bapak ASI, jadi bapak hamil. Bener, jadi bapak hamil karena memang harus ya minimal follow Instagramnya, dibaca-baca gitu, dilihat-lihat, atau enggak nanya kalau nanti aku harus ngapain gitu, nanti kalau kamu sakit harusnya digimanain. Kan kalau ikut kursus pra melahirkan gitu ya, suami istri biasa dikasih tahu nanti harus ngelus apanya. Kan kadang bapak-bapak juga nggak tahu, Bu, Pak lusin ya, lusin disuruh ininya, ngelusin ininya, lusin Pak. Ngurusin paha susternya. Gimana? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Ngurusin paha dokternya. Asusila gitu. Oh, Asusila, kalau susternya mau basis. Kalau mau ya. Asusilo. Susilo. Pak Susilo. Susilo. Balik lagi, mohon maaf ya kalau ngobrol emang suka gitu ya. Lu fokus tuh ngobrol Fokus aku mah. terus gitu apa Bapak. bapak-bapak. Jadi itu bapak-bapak ikutan kursus pra melahirkan tuh sangat berguna membantu istri-istrinya. Kan nggak bisa gantian sakitnya ya, minimal menemani istrinya yang sedang sakit gitu loh. Sakit melahirkan itu memang sakit, tapi kalau ditemanin, dijalanin bersama itu akan terasa lebih mudah gitu. Membagi rasa. Berbagi rasa. Iklan Ada yang bangun bas. ada yang cari aku. Ya, jadi itu tadi tips untuk bapak-bapak menemani istrinya. Tanya istrinya kalau misalnya lahiran, tapi tanyanya pas lagi hamil ya. Jangan pas lahirannya, udah nggak mau main mikir istri. Jadi ngobrol berdua ya pas lagi hamil tuh, menikmati masa-masa hamil. Yang nanti kalau misalnya kamu lahiran pas sakit, aku harus gimana? Aku ngapain aja? Nah, kalau istrinya, aku juga nggak tahu. Coba kamu tanya sama suami yang udah ini. Nah, mungkin bisa begitu. Atau coba kita ikut kursus pra melahirkan. Itu penting loh, penting. Nah, nanti belajar pakein popok bayi yang kayak gitu-gitu. Itu penting. Cari tahu, tetap cari tahu, cari banyak tahu, dan cari banyak tahu. Pokoknya banyakin ngobrol sama istrinya biar pas lahiran tuh udah klop gitu, udah tahu maunya istri. Jadi istri tuh kan biasanya kasih kode kan ya. Aduh, nah itu tuh minta di ini, kalau bukan papa gosok ini dong gitu kan. Tapi kadang ada istri yang nggak ngomong gitu, kasih kode-kode aja. Nah, belajar baca kode kayak gitu. Tanya aja, nanti kalau misalnya pengen dilus ini kodenya gimana? Nah, tanya aja kayak gitu, nanti istrinya kasih tahu. Kodenya segitiga bulat, kotak atas bawah. Morse, bukan Morse lagi. Stick PS. Oh. Itu ya. Jadi abis itu jadi cerita lagi ya, balik lagi ke lahiran Baba. Iya. Balik lagi ke lahiran Baba, abis pembukaan 6 jam 8 malam. Habis itu
mules diinfus biasalah, pokoknya mules biasa. Tapi aku nggak mau tiduran karena lebih enak berdiri atau duduk, kata susternya, kata bidannya ya. Kalau udah di VK kan udah di ruang bersalin kan yang bidannya, Bu duduk aja, tiduran aja biar gak capek. Nggak mau. Jadi kalau tiduran tuh pengennya ngeden. Jadi kalau aku lebih suka duduk, jadi kayak ngerasa ketahan gitu ya kan. Sila gitu ya, Sila yoga, gitu. sila senam hamil. Peluk suami. Jadi aku sukanya gitu, posisi yang paling enak, posisi melahirkan ya, posisi lagi mulus-mulus tuh ya, duduk di kasur pasien gitu, terus suaminya di depan peluk, suaminya juga meluk sambil melus, kitanya gini. Tuh itu the best, itu enak banget. Atau nggak berdiri sambil squat megangin dia gitu, enak. Ya pokoknya terus bergerak lah gitu. Nah udah gitu sejam kemudian jam aku tuh merasa mulusnya ini udah Lebih sering. Terus dilihat sama bidannya, kenapa? Bidannya waktu itu bidan Puri yang dinas namanya si Uwi. Iya. Kayaknya udah sering banget ya non mulusnya, direkam lagi. Akhirnya mau direkam lagi kan, ya kan, setengah 10-an lah, sejam setengah 10-an gitu ya kalau nggak salah, sekitar jam 9 setengah 10 lah direkam lagi. Nah kan direkam mulus tuh kan harus tiduran, telentang itu udah nggak bisa, udah nggak usah direkam, nggak usah. Udah jadi mulai jadi pasien yang nggak mau, udah nggak bisa tiduran ini gitu, udah mulai gitu, nggak mau. Terus akhirnya diperiksa dalam. Wah, kalau tiduran maunya ngeden gitu, Gini. diperiksa dalam gitu. Nah, bukan 8 Nelfon Ninot. Ya udah ngelupan, dari situ udah lahir jam 10-an udah datang ya Ninot jam 10-an datang, lahir jam 10.22. Enggak deng, berarti enggak jam 10. Ninot datang 5 menit sebelum lah, nyaris. Enggak deh, ya pokoknya ngedennya emang cepet banget kan, narik napas ngeden Ya bagus. sobek saking semangatnya ngeden. Iya, jadi kan aku terlalu semangat nggak kontrol ngedennya. Maksudnya gimana ya kontrolnya, cuman kan memang di gentle birth itu ada kayak teknik pernapasan untuk pas ngeden gitu ya, tapi pas dineprak nama pokok jadi pas ngedennya terlalu bersemangat, akhirnya sobeknya agak lumayan PR, jadi ya lumayan lah gitu. Itu yang agak-agak yang kayak gitu kan kejadian yang tak terduga kan. Nah kita tuh berpengaruh sama sesudahnya tuh, kayak misalkan pas udah bayinya udah ada kan, kayak mau ganti diapers gitu, ibunya belum bisa bangun dari ini apa maksudnya bukan nggak bisa bangun, karena bangun kan harus sudah bisa jalan atau apa, cuman masih kayak linu-linu gitu. Nah bapak peran bantuin itu, makanya harus cari tahu ya, harus bisa, dan ya kalau bisa jangan gelehan lah. Gelehan tuh apa, jijian gitu ya. Jijian tuh apa ya? Jijik tuh kayak kalau nggak bisa ngeliat pup atau pokoknya gitu lah sih. Dia ya memang begitu. Jadi dia waktu aku habis lahiran itu, ya udah akhirnya lahir 10.22 tuh ya, dijahit-jahitnya yang lama itu, yang agak-agak menyeramkan. Pas lahir, dia nangis juga, gitu, karena dia mau nemenin, lihat langsung gitu. Jadi dia azan, abis lahir tuh dikeringin, terus dia azannya sambil nangis. Dalam hati gue ya orang malu-maluin banget sih tuh. Terharu guys. Terus jadi nangis gitu. Iya. Gak tahu ya, dia nangis. Selama persalinan tuh aku nemenin di dalam aja sampai kayak pas Nino bilang
ayo nung dikit lagi, terus aku penasaran nih bilang dikit lagi tuh kayak gimana sih? Bukan dikit lagi, sorry. Nun udah Kelihatan. kepalanya udah kelihatan nih, tak. Gue dengan refleksnya tuh kayak langsung nongol kayak ngintip. Oh iya, ada rambut. Terus langsung Terus ya udah cewek. gitu. Terus masih ya dia kan megangin tangan gitu ya, gini nih, gini terus ya udah masih, ayo Mam, semangat ya, ayo semangat, nggak bisa gitu. Nah, semangat, gue nggak bawa pom. semangat. Tapi itu memang seru banget sih ya, momen lahiran itu seru banget. Thank you bidan-bidan di Hermina. Waktu itu ada bidan Dwi, bidan Puri, bidan Uwe, bidan Ayu, dan dokter Triana tentunya waktu itu ya. Mama sama Oke. yang di dalam mama sama papa, kakek di luar nungguin. Ya udah, dia tuh nangisnya kayak nangis bayi, jadi bayinya lahir wah gitu ya, kakek gue nangisnya gini gitu coba. Tapi ya udah, mungkin dia terharu atau nggak sedih. Biaya anakku gitu, enggak. Ya mungkin dia terbawa suasana. Habis itu udah jahit udah gitu ya udah, alhamdulillah berjalan dengan lancar, menyusui dengan lancar, alhamdulillah ASI udah langsung keluar. Nah cuman ini ya, habis lahiran itu kan ada luka, ada bayi yang harus diurus, ibunya punya luka ya, sakit jalan ya apa, di situ memang betul-betul peran suami itu nggak bisa sama orang lain. Maksudnya peran suami itu memang sangat dibutuhkan, dan aku tuh saking traumanya ya abis dijahit itu ya, mungkin beda-beda orangnya, mungkin nggak semuanya dijahit itu bikin trauma, cuman karena aku mungkin dibius nggak kerasa, cuman karena ngeri aja gitu, di sini tuh kebayang lagi dijahitnya itu, aduh udah ngeri duluan gitu. Karena kamu tahu sering ngeliat. Mungkin tapi ya pokoknya ngeri gitu ya, kayak gitulah pokoknya, kayak bikin aduh aku gimana gitu lah ya pokoknya. Gitu. Nah dia tuh alhamdulillah ya, dia cari tahu sebelum hamil, sebelum lahiran itu, jadi pas abis lahiran tuh dia udah tahu siapin pembalut, buang pembalut, totolin betadine di lukanya. Yeah. Jadi pokoknya Mendadak dokter. mendadak dia jadi perawat yang benar-benar merawat istrinya gitu dan anaknya ya. Aku menyusui, tidur gitu kan, jadi kayak ada harus ada perawatan luka. Nah dia tuh emang udah tahu, dia tahu dan mau tahu. Dia nggak tahu ya maksudnya cara perawatan luka gimana, dikasih tahu sama susternya nanti gini ya Pak perawat lukanya. Nah dia mau belajar gitu, alhamdulillah, terima kasih ya, alhamdulillah dia mau belajar gitu, dan jadinya itu sangat membantu buat ya, jadi buat teman-teman yang mau lahiran istrinya, pelajarilah yang kayak gitu. Ya, jadi bapak-bapak harus kuat di segala bidang, kuat bacaan. Ya itu dia Tuh. Terus nyampe rumah, waktu di rumah sakit tuh mandiin masih sama suster. Oh iya, kalau di rumah sakit belum challenge tuh, belum terlalu challenge karena masih Masih ada ada mandi. suster, masih diambil mandi segala macem. Pas pulang langsung tuh mandiin. Untung ya, maksudnya kan anak pertama juga, dan kayak ya udah setahu-tahunya dari yang teori sebelumnya, pas praktek juga kan kayak memberanikan diri aja, kayak megang bayi yang masih Baru. kecil gitu. Tapi kan untungnya ditemenin sama nenek juga kan, sama mama, dibantuin sama mama mertua. Jadi gini sambil diajarin, ya intinya mau belajar lah gitu aja sih. Ya dia belajar dari sebelum lahiran. Belajar itu sebelum lahiran ya. Jadi minimal tahu dulu, ada bayangan gitu, maksudnya nanti tuh akan ada bayi yang kecil yang akan pegang gitu, belajar dari main-mainan bayi-bayi mainan gitu, terus main di ini seperti ini, minimal lu tahu teorinya dulu lah gitu ya kan. Airnya angetnya gimana, Nyobain air angetnya gimana,
nyelupin bayinya gimana, megangnya gimana gitu, megang bayi belajar. Itu bapaknya, karena ibunya kan Ya masih susah bergerak lah, masih nggak susah, nggak susah bergerak sih kayak ya kasihan juga kali dia. masih yang itulah. Udah ngantuk kan ibunya begadang nyusuin, tapi dia ikutan sih, kalau begadang ikutan sih dia bangun. Nggak ikut nyusuin tapi Nggak ikut nyusu juga ya. nggak ikut nyusuin. Ya maksudnya dia kalau bapak-bapak juga tips lagi ya bapak-bapak ya, banyak tips di sini ya. Kalau istrinya bergadang menyusui ya ikut bangun lo, sekedar nemenin nyusuin, nemenin ngeliatin doang sambil ngantuk gitu. Itu sangat berharga buat kita gitu ya, buat istri-istri yang sedang menyusui itu kayak support banget. Nah dia juga ikut ayah ASI ya waktu Iya, itu, ikut Sogi. komunitas ayah ASI itu ya, jadi dia ada sedikit pengetahuan juga, banyak dapat pengetahuan buat nemenin istri yang menyusui. Jadi kalau kita bangun, dia bangun, sekedar ngasih minum, ngambilin minum hangat, jadi kita nyusuin sambil minum gitu. Nggak nyusuin tuh kan langsung kering tenggorokan tuh biasanya, ada yang bangun ngambilin minum gitu. Ataupun kalaupun yang nggak menyusui, misalnya harus pakai susu botol, kan nggak semua bisa menyusui ya. Yes. Temenin bikinin susunya, gendongin, malah kalau yang pakai susu botol mungkin bisa bantu memberikan susunya sama ke bayinya, atau temenin lah, minimal temenin lah. Nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya bangun doang gitu, masa bangun nggak bisa sih? Bangun nggak bisa tuh kayak Yang mana yang bangun? ya maksudnya suami Suami bangun. suami nggak bisa bangun tuh ya udah Pasti bisa lah bang. ya kan, maksudnya ibunya menyusui bangun bergadang, kalau suaminya nggak bisa bangun kan aduh, please lah pak, ya kan. Jadi gitu, temenin menyusui supaya menyusuinya berhasil. Alhamdulillah sih baba, menyusuinya lancar, ASI full 2 tahun 2 tahun 9 hari. Alhamdulillah pokoknya. Ya kalau Baba full ASI eksklusif. ASI eksklusif 2 tahun 9 hari. Alhamdulillah support dari suami, keluarga, semuanya Kuat, harus sabar. yakin, dan usahanya jadi kan kita cuma bisa berdoa dan berusaha ya. Kita yakin kalau bisa lahir normal, terus usaha kita sebagaimana mungkin bisa lahir normal gitu. Cuman kan yang nentuin tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba di tengah-tengah komplikasi, gue langsung sakit hati, gue langsung bergetar kalau ngomongin itu. Ya kalau misalnya di tengah-tengah tiba-tiba nggak bisa lahir normal, harus menerima juga. ya harus Dan legowo dan tetap semangat. Kan intinya ibu sehat, bayi sehat. Ibu senang, bayi sehat. Ibu senang, bayi pasti sehat. Ibu sehat, bayi pasti senang.